mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Saudara lihat, orang yang tadinya katanya rekan sekerja daripada Paulus, orang yang setia di gereja, orang yang setia di pelayanan, tapi now tinggalkan Tuhan. Itu sebabnya saya kasih apa judul kita pada pagi hari ini, penyebab tidak setia dan meninggalkan Tuhan. Kita lihat, saya buka dari kisah Demas ini, informasi tentang Demas. Yang pertama, dia dikatakan Demas telah mencintai dunia. Kita cek dulu apa itu kata mencintai. Mencintai dalam bahasa aslinya ditulis agapao, sebuah cinta yang sangat dalam. Cinta ini yang dipakai dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah di situ agapao. Cinta yang begitu luar biasa. Tapi saudara, dia adalah orang yang mencintai Tuhan. Terakhir dia akhirnya berbalik mencintai dunia. Informasi pertama tentang Demas, dia berubah setia mencintai dunia. Kata dunia, ya, mencintai dunia ini, tadi mencintai agapao, sekarang dunia ini. Dunia ini aionia. Dunia yang sekarang ini, maksudnya keadaan waktu itu, waktu zaman dia itu, dunia itu pengaruhnya luar biasa. Nah, itu aionia, itu dunia yang sekarang ini. Saya tulis begini, dunia yang sekarang ini memusatkan hidup pada tren dunia zaman now. Saya mau tanya, zaman now ini yang sering buat kita jatuh dalam dosa apa? Ya kan? Hati-hati. Itu yang akan membuat engkau jatuh nantinya. Tren dunia zaman now. Saya pernah cek, ada satu anak-anak milenial, anak-anak GFG. Dia bilang begini, Pastor, melakukan seks sebelum nikah dan sesudah nikah kan biasa aja, sama aja. Zaman now ini mana ada pacaran yang gak berhubungan seks sebelum menikah. Saya bilang engkau terjebak dengan tren dunia zaman now. Itu bukan zaman now, zaman dulu juga sudah begitu. Dosa itu gak pernah ada yang baru. Cuma dimodifikasi aja casingnya. Dalamnya sama, casingnya aja yang diubah. Ya kan? Jadi saudara, tren dunia zaman now yang bikin engkau jatuh dalam dosa itu apa? Hati-hati ya, saudara nalar sendiri. Apa sih godaan zaman now ini yang paling kuat? Kemudian Demas katanya meninggalkan aku, kata Paulus. Meninggalkan aku, ekatalepo. Seperti prajurit yang lari dari tugas kemiliterannya, itu gambarannya. Prajurit disuruh perang, disuruh jaga, Papua disuruh jaga. Tiba-tiba itu orang Papua mulai datang dengan panah, dia lari. Itu ekatalepo. Satpam disuruh jaga di satu hotel, ya, baru datang orang 2-3 preman, dia lari dari tugasnya. Itu ekatalepo. Susah banget ya ngomongnya ya. Jadi Demas itu meninggalkan pelayanan, meninggalkan tugasnya, meninggalkan tanggung jawabnya, itu loh. Sampai di sini saudara ngerti? Kita terus. Informasi tentang Demas yang keempat, yang terakhir, berangkat ke Tesalonika. Kita cek dulu, berangkat ke Tesalonika. Ingat, kota Tesalonika pada waktu itu adalah kota perdagangan terbesar pada waktu itu di Eropa Tenggara. Kota ini menawarkan pekerjaan dan kekayaan. Wow. Ternyata Demas meninggalkan Tuhan, teriming-iming ada satu jabatan, teriming-iming ada satu kejayaan keuangan. Dia lupa
Dia lupa kalau harta kekayaan adalah milik Tuhan. Dia lupa bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Dari 4 informasi ini kita simpulkan ya saudara. Kita simpulkan. Demas meninggalkan pelayanan karena dia tidak mau bayar harga lagi. Orang Kristen harus bayar harga. Kalau engkau mau diberkati, Tuhan melimpah, harganya besar Pak. Amin. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, dahsyat, harganya itu besar. Hubungan yang baik, suami istri belum menikah mungkin, engkau pengen keluargamu luar biasa, harganya besar. Gak gampang. Betul, saya mau bilang sama saudara. Saya kalau melayani pranikah, saya tanya, kalian dua udah pernah berantem? Udah. Ada yang bilang belum, kalau belum berantem dulu. Karena kalau pacaran masa-masa dunia ini panggung sandiwara, ya kan? Bohong semua, aduh sayang lekat dikai sayang. Coba sudah menikah, lu kekemak bosnya. Waktu pacaran pasti baik-baik semua. Jadi saya kalau melayani pranikah, saya bilang berantem dulu kalau belum berantem. Kok begitu? Iya. Tapi saya mau bilang, hubungan yang baik itu prosesnya berat. Prosesnya berat saudara, amin. Jangan kalah dengan proses. Nah ini, Demas meninggalkan pelayanan karena dia tidak mau bayar harga lagi, tidak mau menderita lagi, dan tidak mau berkorban lagi dalam melayani Tuhan. Demas lebih memikirkan resiko dalam penderitaan. Demas ini lebih berpikir, kalau saya di pelayanan nanti mau makan apa? Kalau saya mau terlibat dalam pelayanan nanti orang mau bilang apa? Kalau saya mau setia di gereja nanti bos mau bilang apa? Istri mau bilang apa? Suami mau bilang apa? Adik kakak mau bilang apa? Keluarga, orang tua mau bilang apa? Dia lebih memikirkan resiko dalam penderitaan, dalam pelayanan. Mengabaikan, nah ini dia. Lebih memikirkan resiko dalam penderitaan dan mengabaikan kemuliaan yang akan diterima kelak. Demas lupa di balik penderitaan ada mahkota besar. Bilang teman kiri kananmu, kalau engkau mau menderita ada mahkota besar guys, bilang. Amin. Iya, dia lupa bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan yang akan dia terima kelak. Dia tertipu dengan kekayaan dan kenikmatan sesaat dari dunia ini. Saudara, saya mau bilang, dunia ini nikmat, tapi cuma sesaat. Saya ada nasihati satu ibu. Saya bilang begini, percaya deh, nggak akan lama hubungan anak itu, nggak akan lama. Saudara masih ingat ketika siapa tuh, saya lupa, Amnon itu adiknya Absalom, saudara tiri ya, Amnon. Kemudian Absalom punya adik perempuan, kalau saya nggak salah Tamar juga ya namanya. Ya, Amnon ini bikin acara ulang tahun, dia suka sama Tamar, dia suka sama adiknya ini. Akhirnya dia bikin acara ulang tahun, ini anak-anaknya Daud ya. Lalu singkat cerita dia perkosa si Amnon, si adiknya itu. Setelah dia perkosa, Alkitab pakai bahasa seperti ini loh. Ketika dia meniduri wanita itu, maka timbullah kebencian. Hubungan yang tidak dilandasi oleh kasih, hubungan yang hanya dilandasi oleh perasaan. Ketika engkau ketika engkau mendapatkan tubuhnya, maka perasaan benci itu akan keluar. Itu Alkitabiah. Itu sebabnya hubungan suami istri, hubungan antara wanita dan pria harus dilandasi dengan agape tadi, kasih yang sangat dalam. Katakan amin. Jadi saudara, kenikmatan dunia, jangan pernah tertipu dengan kenikmatan dunia, hanya sesaat. Yang akan kekal itu hanya kasih Tuhan. Amin. Nah, saya buat pertanyaan, bagaimana dengan saya? Saudara baca, 1, 2, iya. Saya nggak pakai kita. Tanya ke pribadi saudara masing-masing. Kira-kira saya ini sama seperti itu enggak? Sama seperti Demas enggak?
Nah, kita punya tema penyebab tidak setia dan meninggalkan Tuhan. Ayat-ayat yang kita ambil, ayat pembuka adalah ayat-ayat di mana tentang Demas yang meninggalkan Tuhan. Ada beberapa informasi tentang Demas yang meninggalkan Tuhan. Sekarang saya ambil satu kesimpulan. Beberapa penyebab orang tidak setia bahkan cenderung meninggalkan Tuhan. Ada beberapa penyebab orang tidak setia lagi di gereja dan meninggalkan Tuhan. Kenapa Tuhan suruh saya sampaikan ini? Minggu lalu kami berdoa pagi. Tuhan lawat kami, lalu dengar baik ya, Jemaat Eagle dengar baik ya. Ada suara Tuhan yang Tuhan sampaikan begini. Ada beberapa orang yang akan meninggalkan tempat ini tanpa memberitahu engkau. Saya harus terang-terangan kepada saudara. Tetapi Tuhan juga bicara begini. Ada hal-hal yang ada satu hal yang sepertinya berat akan terjadi dalam beberapa jemaat yang setia. Tapi setelah itu Tuhan bicara itu. Akan ada kemuliaan, akan ada berkat besar. Kalau saya renungkan beberapa di antara kita loh saudara. Tiba-tiba waktu suara itu disampaikan tengah malam, Bu Yanti WA, papanya masuk rumah sakit, ada pendarahan otak sedikit. Tiap hari saya video call, saya doain, Acik. Pertama dia kurang kenal saya, Pak Donald. Tiba-tiba dia bisa kenal. Tuhan langsung sampaikan, ada hal-hal yang, ada goncangan-goncangan sedikit kepada orang-orang yang setia. Tapi dengar baik, di balik itu ada berkat besar. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu sama Tuhan. Ya. Coba lirik kiri kananmu bilang, kamu harus setia guys. Amin. Nah, sekarang beberapa penyebab orang tidak setia bahkan cenderung meninggalkan Tuhan. Ketika suara itu yang tadi yang disampaikan bahwa ada orang yang akan meninggalkan tempat ini, saya lihat kriterianya Tuhan ajar. Orang-orang yang sudah seperti itu pasti meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Yang pertama, karena pekerjaan. Baca Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ayat yang tidak asing. Sama-sama baca yuk dengan suara keras. 1, 2, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah. Ada orang dia banting tulang, dia mau lembur, dia mau kerja supaya dapat sesuatu, supaya makin melimpah di hari itu. Tuhan bilang begini, kesusahan sehari cukuplah sehari. Besok bisa jadi ada berkat besar. Amin. Tapi ada sebaliknya, orang yang gak mau mencari kerajaan Allah, dia sibuk cari terus, kehilangan itu berkat. Bulan lalu ada seorang yang telepon saya, ya saya pernah cerita di sini ya. Dia itu yang mensponsori saya waktu saya ada pelayanan di Singapura, sekolah saya dia sponsori, tempat tinggal, ya. Di zaman Gus Dur termasuk orang yang 10 masuk orang terkaya di Indonesia. Tapi kemudian ada case, dia lari ke Singapura, dia ditahan, lalu setelah itu selesai dan harta semuanya habis. Dan Tuhan proses jadi dari seorang konglomerat menjadi tukang jual kopi di Singapura. Lalu sekarang pulang ke Jakarta. Bulan lalu dia telepon saya karena hubungan saya dengan dia cukup dekat, dengan Ibu Gembala juga. Kalau saya ke Jakarta selalu akan nginap di rumahnya dia. Dia bilang begini, tolong doain saya. Ini saya sudah deal satu bisnis, tinggal satu lagi sudah mau deal, enggak jadi. Aduh, saya sangat sedih, sangat kecewa. Jawaban saya begini, brother, berarti itu berkat Tuhan tidak kehendaki. Nanti Tuhan yang akan perintahkan. Saya punya bahasa begini, kalau Tuhan mau memberkati engkau, berkat itu yang akan Tuhan perintahkan, yang akan mengikuti engkau. Nggak perlu engkau cari. 2 hari lalu saya sementara ngecor, dia telepon. Akhirnya Cece ambil, Pak ada telepon, saya angkat.
Pertama sekali dia bilang, "Shalom brother, puji Tuhan, Tuhan siapkan apa yang lu," dia pakai bahasa Jakarta, "apa lu yang lu katakan bahwa ada berkat lain, betul-betul langsung deal, ini ada berkat lain." Saudara, bahwa kekayaan itu hanya datang daripada Tuhan. Engkau boleh bekerja, tapi ingat, luangkan waktu, cari dahulu kerajaan Allah, amin. Jangan dibalik, wah kalau saya enggak berusaha nanti saya khawatir. Alkitab bilang kekhawatiran sehari cukup sehari. Masalah hari ini cukup hari ini, besok bisa jadi Tuhan buat mujizat. Amin. Tapi kalau engkau hanya konsen dengan masalah itu, besok masalah itu akan terus. Amin. Jadi lewati hari ini bersama Tuhan, kita percaya besok ada mujizat. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena pekerjaan. Dia lupa bahwa yang memberkati adalah Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang, jangan lupa yang memberkati engkau Tuhan. Bilang. Haleluya. Oke, yang kedua, penyebab orang bisa tinggalkan Tuhan, ya, tidak setia pasangan hidup. Makanya saya mau bilang sama anak-anak muda, jangan tertipu dengan penampilan. Kita nih sudah masuk di rumah tangga, tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, masuk rumah tangga itu biar satu suku, satu agama. Aduh, ributnya minta ampun. Dulu belum menikah, pengen menikah, sekarang sudah menikah. Aduh, tiap kali pulang rumah, lihat dia pakai daster itu lagi, baru lihat mukanya, baru lihat mulutnya, udah mau ngomong. Aduh, tanya tuh sama bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya yang muda dengar-dengaran. Amin. Saudara tahu? 2 Korintus 6 ayat 14, yuk baca sama-sama. 1, 2, ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan? Lu mau bikin bagaimanapun, terang gak bisa bersatu guys dengan gelap. Amin. Jadi pikir baik-baik saudara. Kalau dikasih tahu, jangan tertipu dengan, aduh Pak Gem, dia punya jalan lenggok, anggok sana, anggok sini, maju mundur, cantik. Belum menikah cantik, coba udah menikah. Paling lu bilang, memesi kakwala. Iya, kenyataan loh. Tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, mana suami istri nggak pernah bertengkar? Tapi puji Tuhan mereka bisa bertahan, karena saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu di Eagle bertahan, mempertahankan suami dan istri, keluarganya bisa tetap utuh karena firman. Coba suami istri lirik dulu, karena firman ya. Amin. Kalau bukan karena firman, mana bisa. Saya selalu terangkan, satu, istri saya dididik halus, saya dididik dipancur pakai tenang pulau enang. Oi lei kadiga. Oi, lai. Maaf ya, kadangkala teman-teman panggil gini, "Lo kawa, meme lai lo kawa." Leket tolong cu tekoa, meme ketolong cu tekoa. Gitu bahasa tiap hari saya, Saudara. Dan terbawa, maaf ya, maaf itu saya kasih contoh. Dan terbawa sampai di pernikahan. Waduh. Itu kalau nggak ada firman Allah, hancur lah, Saudara. Apalagi kalau menikah dengan tidak seiman. Yang muda-muda saya berdoa, saya akan bersuka cita sekali ketika anak-anak murid saya, ketika anak-anak didik saya, mereka menikah dengan orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Minimal sesama orang Kristen, saudara. Karena kalau sesama orang Kristen, landasannya sama. Amin. Kita lihat ada satu contoh. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Salomo menikah dengan, Salomo punya istri orang-orang yang gak takut akan Tuhan. Apa dibilang? Sama-sama baca, 1, 2, ya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada seperti Daud ayahnya. Karena menikah dengan orang yang tidak seiman, dicondongkan hatinya untuk menyembah berhala. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak muda, berdoa. Kalau engkau mau masuk dalam pernikahan,
Saudara harus jadikan firman ini dasar hubungan suami istri. Amin. Karena kalau ada dasar firman gampang. Amin. Waktu dia marah, Alkitab bilang, hei, marah nggak boleh sampai matahari terbenam. Saya bingung kalau ada orang percaya marah-marahan sampai 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, setahun. Minta ampun. Berarti orang itu nggak baca Alkitab. Amin. Jadi penyebab orang bisa meninggalkan Tuhan, nggak setia sama Tuhan karena pasangan. Saudara berdoa supaya pasangan. Kalau saudara setia nih, saudara cinta Tuhan. Sebaliknya, saudara setia nih, saudara istri yang takut akan Tuhan, tapi mungkin sudah terlanjur menikah dan suamimu yang nggak kasih engkau ke gereja. Saudara taat terus, berdoa terus, sungguh-sungguh di rumahmu. Karena Alkitab bilang istri yang kudus menguduskan suami yang tidak kudus. Amin. Ada kasus-kasus di Jemaat Eagle yang Tuhan sudah buat ya. Jadi tetap setialah saudara. Puji Tuhan. Yang ketiga, penyebab orang meninggalkan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Amin. Karena lingkungan dan pergaulan. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, kalau engkau sering ngumpul, saya selalu bilang, serohani-rohaninya engkau. Kalau engkau ngumpul dengan orang yang ngomongnya jorok, suka mencarut, suka ngomong yang kasar, ya, tampaknya sudah keluar itu binatang yang berkaki 4 kalau dimasak kecap enak sekali itu. Tapi Pak Tim nggak enak itu. Tampaknya keluar itu binatang yang di sebelah sana ada di kandang saya 2 ekor itu. Tampaknya ada, kalau marah ada, mulutnya keluar itu yang saya ikat juga di belakang, di samping, di depan ada. Tadi malam ribut sekali dia. Saya nggak bisa tidur tadi malam itu anjingnya. Ya, karena saya belajar. Kalau dia marah, itu yang keluar. Saudara, serohani-rohani engkau, kalau engkau bergaul dengan orang itu, lama-kelamaan mulutmu juga akan sama. Ya kan? Serohani-rohani engkau, kalau engkau duduk nih, ngumpul dengan orang yang suka jelekin orang, lama-lama engkau sama. Jadi saudara bergaul tuh lihat, bergaullah dengan orang yang rohani. Amin. Kalau dia tidak rohani, sekedar teman bolehlah, tapi kalau saudara mau jadikan dia best friend, habis. Kalau engkau mantan narkoba, engkau mau terlepas, jangan bergaul dengan orang yang narkoba, karena engkau akan terikat lagi. Tidak ada yang kebal. 1 Korintus pasal 10 ayat 20-an bilang, jangan sesat, jangan menganggap dirimu kuat gitu loh. Karena ketika engkau menganggap engkau kuat, justru di saat itu nanti engkau akan jatuh. Saya harus ajarkan ini saudara. Jadi hati-hati, lingkungan dan pergaulan itu akan punya potensi untuk membuat engkau tidak setia sama Tuhan. Lu mau kemana hari ini? Mau ke gereja? Wah, tenem ke katengku, ku cepai cocol lah, cak kopi aja lah, cak Heineken, cak ciu, tampo-tampo beuking lah. Untuk 1 kali engkau tolak, 2 kali, 3 kali engkau bergaul, lama-lama orang pancur bilang, cok siang tua kui. Ya. Hati-hati soal pergaulan, amin. Hati-hati saudara. Dengan siapa engkau bergaul itu engkau akan jadi sama seperti mereka. Masa depanmu akan ditentukan kepada siapa engkau bergaul. Kalau engkau sering bergaul dengan firman Allah, sering bergaul dengan orang-orang yang rohani, imanmu akan bangkit. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang suka ngomongin orang, jadi sama seperti itu. Hati-hati, anak-anak muda, saya mau pesan sebagai bapak rohani, bapak gembala saudara. Hati-hati soal pergaulan. Jaga baik-baik pergaulan. Amin. Amin. Yang keempat, saya banyak poin loh, sampai berapa poin ini? 20 poin. Paling kita pulang jam 2 tak apa ya? Tak apalah. Tak apa ya? Cuma Pak Hasun yang bilang amin, yang lain apa gemai nggak tahu kong lo lah, apalagi lo tisi ngang, aduh kikuluk, wah tangca masih bocil. Bicara ini nang pedi kayak tahu kong. Oke, gak apa-apa. Yang keempat, tidak mau diajar, dimuridkan dan ditegur oleh pemimpin rohani. Wahyu 3 ayat 19, baca sama-sama.
1, 2, ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan penyebab orang meninggalkan Tuhan, nggak melayani lagi, nggak setia lagi, karena nggak mau ditegur oleh pemimpin. Saudara, saya mau bilang, ketika suara itu datang, saya mulai terka orang-orang yang akan tinggalkan sini. 1, sudah nggak ada di pemuritan. Ketika kita tegur, dia merontak, dia tidak respons. Hati-hati saudara. Alkitab jelas bilang, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Coba lirik kiri kanan bilang, kamu harus relakan hatimu untuk ditegur. Bilang. Amin. Saudara, hidup ini tabur tuai. Amin. Selalu saya bilang, coba perhatikan ya. Satu kali di tempat ini akan jadi ada banyak orang yang akan jadi pemimpin-pemimpin. Amin. Satu kali di tempat ini anak-anak muda akan jadi bapak-bapak. Kalau hari ini engkau berontak kepada ayah ibumu, jangan kaget nanti anak-anakmu nanti berontak kepada engkau. Karena engkau sendiri nggak mau ditegur dan diajar. Hidup ini tabur tuai, sederhana aja. Kalau engkau sudah suka melawan kepada pemimpinmu, next engkau jadi pemimpin, kau lihat ada orang-orang yang tidak akan respect terhadap engkau, dia akan melawan engkau. Sederhana saja. Amin. Jadi apa yang engkau tabur itu hasil, apa yang engkau tuai itu hasil dari taburanmu. Bu Gembala bilang begini. Saya dengan Bu Gembala kadang di tempat tidur ngobrol-ngobrol, tiba-tiba giran masuk di tengah-tengah tidur. Bu Gembala langsung ketawa. Dulu waktu almarhum Pap sama Mam masih ada, aku juga gitu, mereka dua lagi di tempat tidur ngobrol, aku langsung masuk di tengah-tengah. Apa yang dia tabur dia tuai. Giran sekarang buat seperti itu. Iya kan? Dulu saya suka kerjain oma saya. Suka kerjain oma saya, mama saya masih kecil suka saya kerjain. Sekarang Giran balik kerjain saya. Apa yang saya tabur saya tuai. Hal yang sederhana. Iya kan? Nah saudara, relakan diri saudara untuk ditegur. Tidak mau diajar, dimuridkan, ditegur oleh pemimpin rohani. Kadangkala saudara saya itu kalau tanya orang, itu harus ada Roh Kudus sampaikan. Coba tanya ini orang ini. Saya harus peka. Kadangkala Tuhan bawa saya kepikiran, terbayang-bayang. Bukan lagu dangdut itu, terbayang-bayang di mata. Bukan. Terbayang-bayang saya, Tuhan buat terbayang-bayang seseorang. Tuhan ini lagi kenapa dia? Saya harus tanya dia. Ternyata betul loh, yang Tuhan gerakkan begitu lagi punya persoalan. Tapi ada yang Tuhan sudah gerakkan, saya tanya enggak respect. Enggak mau respon sama saya. Nah saudara, relakanlah dirimu untuk ditegur. Kalau pemimpin rohani tanya karena dia care sama saudara. Karena dia mengasihi saudara. Amin. Jangan dibilang, wah terlalu kepo lah Pak Gem, Bu Gem terlalu kepo. Bukan. Anda tahu kami ini gembala, Alkitab bilang begini, pemimpin rohani itu penjaga jiwa-jiwamu. Ketika engkau sedang persoalan itu kadangkala engkau enak tidur, kami nggak bisa tidur. Ibu Yanti, WhatsApp saya, Pak Gem ada pendarahan di otak. Saya teringat akan Acik ini, kadangkala saya nangis. Dia yang saya baptis di sini. Ya, saudara, tiap hari saya video call, kita berdoa, Tuhan kuatkan dia. Sebagai gembala loh saudara. Kami punya tanggung jawab untuk berdoa. Dan kalau kami tegur, saya mau sampaikan, itu karena bentuk kasih kami kepada saudara. Relakanlah, amin. Jangan marah ketika pemimpin saudara tegur. Haleluya. Ada orang yang pemimpinnya tegur, dia gak mau. Dia kabur. Saudara, jangan kabur dari masalah. Relakan dirimu untuk diproses. Oke, yang kelima, masih ada 15 ya, tadi 20 ya saya bilangnya. Masih ada 15. Karena perselisihan. Penyebab orang tidak setia dan tinggalkan Tuhan karena perselisihan. Amsal 27 ayat 17. Yuk baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, hidupmu akan diproses Tuhan lewat sesamamu.
Istri akan diproses oleh suami, suami diproses oleh istri, anak diproses oleh papa mama, adik ipar diproses oleh ipar. Pasti saudara, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nggak mungkin engkau diproses oleh anjing. Maaf ya saudara, nggak mungkin. Kalau anjing proses engkau, oh dia gigit saya, habis lu. Apalagi saya orang Manado, dulu saya makan anjing. Lu gigit gua, sebentar gua gigit lu. Ya kan? Enggak, manusia diproses oleh sesama. Yang namanya engkau hidup, engkau di kantor, engkau akan diproses oleh manajernya yang, aduh, bahasa orang Chinese, lau pang apa, lau ta bonau. Kadang-kala kita diproses dengan manajer yang begitu. Lalu engkau pindah ke kantor lain, engkau nggak diproses. Mungkin manajernya nggak seperti itu, tapi bosnya. Di mana engkau pergi, engkau akan diproses. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Pilih, mau jadi batu asa atau pisau. Batu asa makin lama makin habis, pisau makin diasah makin tajam. Saya mau jadi pisau. Amin. Jadi kalau saudara diproses oleh sesama saudara, ya sudah. Dan saudara tahu, jemaat Tuhan banyak diproses di gereja. Saya mau bilang, jemaat Tuhan yang setia akan diproses lewat pemimpin. Berapa banyak orang yang tidak mau diproses oleh pemimpin, kabur ke gereja lain. Saya mau bilang, di gereja lain pemimpinnya bukan superhero. Sorry ya, saya mau bilang begini. Pengalaman saya, waktu orang-orang datang di sini yang berasal dari gereja lain, kalau hatinya nggak pulih, ketika bentrok, ya terjadi gesekan, dia akan keluar. Dan saya dengar waktu di luar, nanti pindah gereja lagi. Kenapa? Karena bagi dia mau cari sesuatu yang sempurna. Nggak ada gereja yang sempurna, guys. Coba bilang kiri kanan, nggak ada gereja yang sempurna di dunia ini. Amin. Nggak ada pemimpin rohani yang sempurna, nggak ada gembala, nggak ada ibu gembala yang sempurna, nggak ada. Kalau Tuhan izinkan engkau di dalam satu gereja, relakan hidupmu untuk diproses. Kalau Tuhan izinkan engkau diproses dari pemimpin, engkau diproses oleh sesama gereja, sesama jemaat, engkau diproses dari sesama pelayan, relakan saudara. Amin. Jangan kabur dari proses itu. Karena kalau saudara kabur, maka saudara, saya sebut saudara akan menjadi batu asah yang semakin lama semakin habis, tidak ada fungsinya lagi. Amin. Jadi saudara, penyebab orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, tidak setia, karena dia nggak sanggup dengan proses besi menajamkan besi, perselisihan itu. Makanya Galatia bilang begini, perselisihan pertikaian hendaklah dibuang daripadamu. Saya mau kasih tips bagaimana caranya supaya kita tetap konsen, kita tetap kuat dalam perselisihan. Junjung tinggi firman. Amin. Junjung tinggi firman. Lidah sama gigi tiap hari 24 jam tetap sama-sama. Tapi satu kali kita makan bakwan kegigit lidah, kita pikir lidah bakwan. Betul? Apalagi kita dengan sesama. Biasa itu. Tapi saudara, saya cuma mau bilang begini, kalau ada proses, ada gesekan dengan orang-orang terdekat, saudara tetap setia. Dengar baik, ada berkat besar. Amin. Yusuf diproses dari siapa? Dari keluarganya, abang-abangnya yang jual. Daud diproses lewat siapa? Abang-abangnya, lewat bapaknya, lewat mertuanya, lewat anaknya. Tapi di balik itu ada berkat besar. Yesus diproses lewat siapa? Lewat Yudas, bendaharanya, orang yang dia kasihi, orang kepercayaannya. Tapi ketika itu ada kemuliaan. Kalau engkau diproses dengan orang-orang terdekat, orang-orang punya jabatan, teman-teman paling dekat, suami diproses oleh istri, ya terjadi perselisihan, jangan sampai hatimu pahit. Amin. Karena di balik semuanya ini ada berkat besar. Yang terakhir, nggak jadi sampai 20. Yang terakhir,
Penyebab orang meninggalkan Tuhan. Tidak setia lagi. Yang keenam, karena kepahitan dan kekecewaan. Efesus 4 ayat 31. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada banyak orang bisa meninggalkan Tuhan hanya karena kepahitan. Kepahitan ini banyak hal. Dia pahit dengan pemimpin rohani, dia pahit dengan sesama jemaat, dia pahit dengan suaminya, dia pahit dengan istrinya, dia pahit dengan mertuanya, dia pahit. Dan kepahitan ini biasanya yang buat orang gak bisa setia di gereja, kepahitan dengan sesama anak Tuhan. Kalau dengan orang lain dia bisa, kepahitan dengan pasangan hidup bisa, saudara. Aku diputusin sama dia, aku gak mau lagi ke gereja itu, bisa. Pokoknya kepahitan yang paling bahaya yang tercipta di sesama kita. Alkitab bilang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, buang itu. Amin. Jangan sampai pelihara kepahitan dan engkau akhirnya tidak setia sama Tuhan. Kemudian kecewa. Saya dengar kemarin Anti bilang begini, ada temannya, Ibu Susi apa Anti bilang begini, nggak mau menikah karena kecewa. Dulu pernah diputusin sampai sekarang dia kecewa. Aku belum bisa move on dari pria itu. Aku bertahan. Aku kecewa karena sudah mau menikah nggak jadi menikah. Bodoh sendiri. Saudara, jangan menjadi kecewa. Kecewa tuh banyak hal. Bisa jadi kecewa sama Tuhan karena nggak gagal menikah. Bisa jadi kecewa sama Tuhan karena Tuhan nggak tolong. Saudara, waktu anak ini bersaksi, dia bilang yang ditanya Uban ya, dia bilang, "Papi, Tuhan selalu baik walaupun mami dan adik Tuhan angkat." Kalau orang gak punya mental Kristus, bisa kecewa loh Tuhan. Dia akan bilang, "Tuhan, saya pelayan Tuhan loh, saya kenal keluarga ini cinta Tuhan, melayani Tuhan." Istrinya worship leader, suaminya worship leader di gereja. Kalau orang gak cinta Tuhan, dia bilang, "Tuhan, aku mau memuliakan apa? Istri engkau angkat, anak engkau angkat, sekarang aku kena COVID, calon menantuku kena COVID, anakku kena COVID." Kecewa sama Tuhan. Kecewa karena sakit penyakit, kecewa karena keluarga kita diangkat oleh Tuhan. Saudara, saya mau beritahu, hati-hati. Saya selalu bilang, Tuhan tidak pernah salah mendidik kita. Amin. Tuhan tidak pernah salah memproses kita. Kalau Tuhan izinkan ada sesuatu yang dia ambil dari rumah tanggamu, kalau Tuhan izinkan ada sesuatu yang goncang dalam pelayananmu, dia nggak pernah salah. Dia sutradara yang dia mendesain satu film kehidupan kita yang endingnya adalah ending hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan desain kehidupan kita. Saya gambarkan kalau dia sutradara, dia desain film kehidupan kita yang endingnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Meskipun harus babak belur dulu di sini. Jackie Chan kalau main perang-perang ditangkap dulu, dihajar-hajar dulu kan? Kadangkala Tuhan izinkan seperti itu. Tapi saya mau beritahu, sutradara itu sutradara yang luar biasa. Dia punya skenario, itu skenario yang dahsyat, yang endingnya happy ending, bukan sad ending. Amin. Jadi mulai hari ini jangan pernah kecewa sama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan gak pernah salah didik kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau engkau dididik di satu gereja ada gesekan, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia. Saya selalu bilang begini, kalau saya Tuhan izinkan ada masalah besar, saya percaya ada berkat besar. Amin. Ayo kita sama-sama bilang, kalau saya Tuhan izinkan ada masalah besar, saya percaya ada berkat besar. Amin. Jadi kalau cuma masalah kecil, berkatnya kecil. Saudara mau berkat yang besar, goncangannya harus besar. Amin.
Waktu di Pancur saya suka bawa pompong. Pompong saya kecil. Kalau ombak sudah 50 cm setengah meter ya, bagi pompong kecil udah besar itu. Apalagi pejongkong. Saya dulu di Pancur suka dayung sampan, karena dulu ambil air pakai sampan. Kalau ada 30 cm, wih udah besar sekali. Ya itu sampan nggak bisa ke laut lepas. Tapi saudara, itu kapal-kapal super kontainer, saya suka lihat di YouTube, dia punya ombak ada yang 10 sampai 3 meter. Itu kapten pompong nggak bisa bawa itu, karena kapten pompong cuman ombaknya yang setengah meter. Itu kapten super tanker, itu kapten yang hebat pengalaman. Dan dia dijadikan kapten besar, dimulai dari yang kecil, yang besar, dan akhirnya yang terbesar. Anda sama. Anda mau jadi seorang anak Tuhan yang ulung, kapten yang besar di hadapan Tuhan. Siap-siap hadapi ombak badai besar. Tapi saudara tahu, walaupun ada badai besar itu, jadikan Tuhan jurumudimu. Dia paling tahu mengatasi badai-badai itu. Amin. Dan saudara akan selamat di pelabuhan itu yang engkau tuju, yaitu surga kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Pesan saya, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah. Hadapi setiap persoalan. Percayalah ada berkat besar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk para singers. Tolong kasih aman. Haleluya. Puji Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Tetap setia, tetap setia, walau taufan datang, walau taufan datang, ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari saudara nyanyikan dari awal. Ku tetap cinta, ku tetap setia, meskipun ada badai. Bilang sama Tuhan, aku mau setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia.
diam sejenak, tutup matamu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Coba renungkan firman Tuhan. Tuhan ingatkan saya untuk menyampaikan firman ini. Waktu kami dengar suara itu, bahwa akan banyak orang meninggalkan Tuhan, dan ini adalah bentuk penampian Tuhan. Dan ini bukan hanya terjadi di gereja kita, di seluruh bangsa, di seluruh dunia, di gereja akan terjadi penampian. So, waktu saya merenungkan kalimat-kalimat itu, Tuhan taruh hikmat kepada saya. Orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan, nggak mau setia kepada Tuhan, mereka mulai terlalu sibuk di pekerjaan. Terjadi perselisihan, kepahitan, kekecewaan karena pasangan hidup, karena tidak mau menderita lagi. Tapi hari ini saudara, sebelum kita berdoa, saya mau, mari nyanyikan pujian ini dari awal. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau tetap cinta Engkau. Meskipun ada badai dalam hidup, meskipun ada taufan dalam hidup ini, aku gak mau menyerah Tuhan. Aku mau cinta Engkau. Mari jemaat saja dengan lembut katakan, saudara ingin berlutut, saudara ingin berdiri, silakan. Saudara ingin duduk, silakan. Bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Ku tetap cinta. Jemaat saja katakan, ku tetap cinta. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau tetap cinta Tuhan. Walau badai datang, kalaupun ada badai besar, jangan menyerah saudara-saudaraku. Masih ada orang yang ngalamin persoalan lebih berat dari engkau, tapi mereka tetap setia. Mereka harus kehilangan orang